wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran kali ini pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Cindy Sri Utami, mahasiswa program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi instrumen derivatif. Nah, sering terjadi entitas mengalami beberapa kebingungan atau menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Misalnya, apakah harga jual akan turun di masa depan? Atau apakah harga beli akan naik di masa depan? Bisa juga kegelisahan itu tentang suku bunga. Apakah suku bunga yang berfluktuasi akan naik atau turun di masa depan? Bisa jadi kurs mata uang. Karena kejadian-kejadian itu, ketidakpastian di masa depan pasti akan menimbulkan risiko. Tentunya, risiko-risiko ini harus dimitigasi atau ditanggulangi agar kerugian tidak semakin besar. Namun, ketidakpastian ini juga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memperoleh keuntungan. Nah, karena hal-hal tersebut, muncullah instrumen yang memungkinkan entitas untuk menanggulangi risiko. Namanya derivatif. Apa itu derivatif? Derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak antara dua pihak atau lebih di mana nilai derivatif diturunkan dari aset yang mendasarinya. Jadi, derivatif itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia didasarkan pada aset lain yang menjadi pendasarnya, yaitu bisa saja harga obligasi, harga komoditas, harga saham, harga indeks, atau mata uang. Jadi, derivatif itu bisa dikatakan kontrak antara dua belah pihak yang didasari oleh atau diturunkan dari aset-aset yang mendasarinya. Ingat, nilai derivatif itu diambil dari nilai pasar saham atau obligasi atau komoditas atau indeks atau mata uang. Ia tidak berdiri sendiri tetapi bukan memperdagangkan aset tersebut. Hanya nilainya didasarkan kepada aset-aset tersebut. Selanjutnya, karakteristik instrumen derivatif. Instrumen derivatif ini diatur dalam PSAK nomor 71. Yang pertama, nilainya berubah-ubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan. Jadi, misalnya variabel yang ditentukan itu atau underlying asetnya saham, maka perubahan nilai saham akan mengubah nilai dari instrumen derivatif. Kemudian, tidak mensyaratkan investasi awal neto atau investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil. Jadi tidak perlu entitas kalau mau masuk dalam instrumen derivatif, ia tidak perlu mengeluarkan sumber daya untuk membeli aset tersebut. Kemudian, karakteristik ketiga diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi ada batas tanggal tertentu instrumen derivatif. Nah, masalahnya kemudian, siapa sih yang menggunakan instrumen derivatif ini? Biasanya, instrumen derivatif digunakan oleh produsen. Biasanya, produsen menggunakan ini untuk lindung nilai atau melindungi arus kasnya. Bisa juga pembeli atau konsumen. Bisa juga pakar spekulator untuk mencari untung dan arbitraser. Ketiga pihak ini biasanya menggunakan instrumen derivatif. Apa-apa saja jenis instrumennya? Biasanya ada opsi, bisa muncul kemudian jenis yang lain, tapi yang saat ini yang sering digunakan adalah opsi, forward atau future, dan swap. Selanjutnya, kita akan membahas istilah-istilah yang ada dalam kontrak opsi. Kontrak opsi itu kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pembeli kontrak untuk menjual atau membeli aset pada harga yang disepakati. Artinya, dia diberi hak untuk membeli atau hak menjual, tetapi tidak wajib untuk membeli dan tidak wajib menjual. Artinya, kontrak tersebut bisa dieksekusi, bisa juga tidak. Bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Jadi, bukan suatu kewajiban, tetapi dia mempunyai hak membeli atau hak menjual.
Istilah pertama yang ada dalam kontrak opsi yaitu harga yang disepakati atau strike price. Ini didasarkan pada harga aset yang melandasi kontrak. Misalnya, strike price-nya adalah harga pasar saham atau harga pasar komoditas. Selanjutnya ada opsi beli atau call option, yaitu hak yang diberikan kepada pembeli kontrak untuk membeli aset pada waktu ditentukan pada harga yang disepakati. Lalu ada opsi jual atau put option, yaitu hak yang diberikan kepada pembeli kontrak untuk menjual aset. Kalau call option tadi membeli, maka put option ini menjual aset pada waktu yang ditentukan pada harga yang disepakati. Ingat ya, call option itu hak untuk membeli, put option hak untuk menjual. Kemudian ada juga nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini adalah nilai dari opsi tersebut. Selisih antara harga pasar saham dan harga yang disepakati atau strike price. Misalnya, harga per saham 5.000 per lembar. Harga yang disepakati adalah 5.000, maka nilai intrinsik dari opsi adalah 0. Kemudian ada lagi istilah nilai waktu atau time value dari opsi ini. Merupakan nilai kontrak opsi saham sepanjang waktu di pasar. Semakin panjang waktu kadaluarsa kontrak, biasanya harga kontrak opsi lebih tinggi. Sebaliknya, semakin mendekati kadaluarsa, nilai pasar kontrak opsi semakin rendah. Atau bisa saja begini. Kalau misalnya nilai harga saham yang ada di opsi tersebut meningkat, biasanya nilai waktu dari opsi akan meningkat, tetapi kalau harga saham yang mendasari kontrak itu semakin rendah, maka nilai waktu dari opsi akan semakin turun. Yang terakhir, premi kontrak opsi adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penerbit opsi. Atau bisa dirumuskan, premi opsi itu nilai intrinsik ditambah nilai waktu. Kemudian, prinsip dasar akuntansi derivatif adalah mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai aset dan liabilitas, menyajikan atau melaporkan derivatif pada nilai wajar, mengakui dengan segera keuntungan dan kerugian yang berasal dari spekulasi dalam laporan laba rugi, dan melaporkan keuntungan dan kerugian dari aktivitas lindung nilai atau hedging sebagai ekuitas. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang telah menyaksikan penjelasan sampai akhir. Semoga penjelasan dalam video ini terkait instrumen derivatif dapat memberikan wawasan dan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.